Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Yolanda Putri dari Prodi Keperawatan tingkat 2 akan menjelaskan materi tentang masalah keperawatan anemia. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian anemia itu adalah berkurangnya hingga di bawah nilai normal jumlah sel darah merah, kuantitas hemoglobin, dan volume packet red blood cell atau hematokrit per 100 ml darah. Dengan demikian, anemia bukan suatu diagnosis, melainkan suatu cerminan perubahan patofisiologik yang mendasar yang diuraikan melalui anamnesis yang seksama, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi laboratorium. Selanjutnya yang kita bahas adalah etiologi. Nah, menurut Badan POM 2011, penyebab anemia itu ada 5. Yang pertama adalah karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin 12, asam folat, vitamin C, dan unsur-unsur yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Darah menstruasi yang berlebih. Yang kedua adalah karena darah menstruasi yang berlebihan. Yang ketiga, wanita yang hamil rawan terkena anemia karena janin menyerap zat besi dan vitamin untuk pertumbuhannya. Yang keempat, penyakit yang menyebabkan perdarahan terus-menerus di saluran pencernaan seperti gastritis dan radang usus buntu dapat menyebabkan anemia. Yang terakhir adalah karena beberapa jenis obat dapat menyebabkan pendarahan lambung, contohnya seperti aspirin dan antiinflamasi. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah tentang patofisiologinya. Nah, timbulnya anemia ini mencerminkan adanya kegagalan sumsum atau kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya. Kegagalan sumsum dapat terjadi akibat kekurangan nutrisi, pajanan toksis, invasi tumor, atau kebanyakan akibat penyebab yang tidak diketahui. Untuk klasifikasi anemia itu ada 4. Yang pertama kita bahas adalah anemia aplastik. Anemia aplastik disebabkan oleh penurunan sel prekursor dalam sumsum tulang dan penggantian sumsum tulang dengan lemak. Dapat terjadi secara kongnital, idiopatik, penyebabnya tidak diketahui, atau sekunder akibat penyebab-penyebab industri atau virus. Yang kedua ada anemia defisiensi besi. Secara morfologis, keadaan ini diklasifikasikan sebagai anemia mikrositik hipokromik dengan penurunan kuantitatif sintetis hemoglobin. Defisiensi besi merupakan penyebab utama anemia di dunia dan terutama sering dijumpai pada perempuan usia subur, disebabkan oleh kehilangan darah sewaktu menstruasi dan peningkatan kebutuhan besi selama kehamilan. Yang ketiga itu ada anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik atau sel darah merah besar diklasifikasikan secara morfologis sebagai anemia makrositik normokromik. Anemia megaloblastik sering disebabkan oleh defisiensi B12 dan asam folat yang mengakibatkan gangguan sistem DNA disertai kegagalan menstruasi dan pembelahan inti. Yang terakhir itu ada anemia salsabit. Penyakit salsabit adalah hemoglobinopati yang disebabkan oleh kelainan struktur hemoglobin. Kelainan struktur terjadi pada fraksi globin di dalam molekul hemoglobin. Penyakit salsabit merupakan gangguan genetik resesif autosomal, yaitu individu memperoleh hemoglobin sabit dari kedua orang tua. Oleh karena itu, pasien hemozigot, individu heterozigot, atau gen abnormal diwariskan hanya dari salah satu orang tua dikatakan memiliki sifat sel sabit. Individu ini umumnya asimptomatik dan memiliki usia harapan hidup yang normal. Selanjutnya ada komplikasi. Anemia juga menyebabkan daya tahan tubuh berkurang. Akibatnya, penderita anemia akan mudah terkena infeksi, gampang batuk pilek, gampang flu, atau gampang terkena infeksi saluran napas. Jantung juga menjadi gampang lemah karena harus memompa darah lebih kuat. Materi selanjutnya adalah
Perspektif keperawatan medikal bedah. Definisi keperawatan medikal bedah. Keperawatan medikal bedah adalah pelayanan profesional yang berdasarkan pada ilmu keperawatan medikal bedah dan teknik keperawatan medikal bedah berbentuk pelayanan biopsikososial spiritual. Peran utama perawat adalah memberikan asuhan keperawatan kepada manusia. Untuk peran dan fungsi perawat sendiri adalah dengan memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan melalui berbagai proses atau tahapan yang harus dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien. Pelayanan keperawatan di rumah sakit merupakan komponen terbesar dari sistem pelayanan kesehatan dan yang integrasi. Pelayanan keperawatan merupakan proses kegiatan natural dan berurutan yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Pelayanan diberikan karena adanya keterbatasan atau kelemahan fisik dan mental. Untuk lingkup praktek keperawatan medikal bedah itu ada 5. Yang pertama adalah lingkup masalah penelitian, pengembangan konsep dan teori keperawatan. Masalah penelitian difokuskan pada kajian teori-teori yang sudah ada dalam upaya meyakinkan masyarakat bahwa keperawatan adalah suatu ilmu yang berbeda dari ilmu profesi kesehatan lain. Yang kedua, lingkup masalah penelitian kebutuhan dasar manusia meliputi identifikasi sebab dan upaya untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, lingkup masalah penelitian pendidikan keperawatan. Keempat, lingkup masalah penelitian manajemen keperawatan. Kelima, lingkup masalah penelitian ilmu keperawatan medikal bedah difokuskan pada asuhan keperawatan melalui pendekatan proses keperawatan. Topik masalah didasarkan pada gangguan sistem tubuh yang umum terjadi pada klien dewasa. Selanjutnya ada komponen keperawatan medikal bedah, yaitu ada 5. Yang pertama adalah manusia. Manusia merupakan penerima asuhan keperawatan, mau baik itu individu, kelompok, komunitas, atau sosial. Yang kedua, keperawatan. Bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu yang sehat maupun yang sakit. 3. Konsep sehat sakit. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh, memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal, penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan sebagai semua kondisi yang berasal dari internal dan eksternal yang mempengaruhi dan berakibat terhadap perkembangan dan perilaku seseorang dan kelompok. Yang kelima adalah aplikasi pada asuhan keperawatan. Ada pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tren keperawatan medikal bedah itu ada 5. Yang pertama adalah peluang riset keperawatan di masa depan. 2. Keahlian perawat dalam riset. 3. Tempat bekerja. 4. Waktu pelaksanaan yang terbatas. 5. Topik riset keperawatan yang tidak sesuai. Isu keperawatan medikal bedah ada 5 juga. Yang pertama, antitetikal terhadap perkembangan ilmu keperawatan. 2. Rendahnya rasa percaya diri atau harga diri. 3. Kurangnya pemahaman dan sikap untuk melaksanakan riset keperawatan. 4. Rendahnya standar gaji bagi perawat. 5. Sangat minimnya perawat yang menduduki pimpinan di institusi kesehatan. Itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.